siangnya. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang berpuasa lalu dia gila sebentar, walau lahdotan, maka puasanya batal. Sedangkan bagaimana kalau ada orang ayan atau ada orang mabuk? Maka ini nanti dirinci. Jika orang ayan atau orang mabuk sampai seharian, maka puasanya batal. Tapi kalau hanya sebentar, itu tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, agar puasa seseorang itu sah adalah harus bersih dari darah haid dan darah nifas. Di sini menggunakan kata-kata an-naqo, darahnya bersih, bukan bersesuci dari haid dan nifas. Oleh karena itu, teman-teman, jika ada kasus begini, seorang perempuan darahnya udah bersih pada jam 3 sebelum subuh, jam 3 pagi dicek, loh darahku kok sudah bersih. Maka dia langsung berniat puasa dan puasanya sah meskipun nanti dia baru mandi besar setelah waktu subuh. Itu boleh. Kenapa? Karena puasa itu tidak mensyaratkan seseorang bersih dari hadas besar. Tidak mensyaratkan seseorang suci dari hadas besar. Ini juga berlaku bagi orang junub. Misalnya ada orang junub sebelum subuh dia belum mandi, dia baru mandi setelah masuk waktu subuh, maka puasanya tetap sah. Nah, nomor 4, syarat sah puasa adalah al-ilmu bikaunil waqti qabilan lisaumi. Dia tahu bahwa waktu ketika dia berpuasa itu memang boleh untuk berpuasa, bukan waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Lanjut, syurutu wujubi shaum. Tadi kan syarat saya, sekarang syarat wajib. Syarat wajib ini, kalau syarat sah tadi kan dipenuhi agar puasanya sah. Sedangkan kalau syarat wajib, kalau seseorang memenuhi kriteria ini, maka dia sudah wajib untuk berpuasa, terkena kewajiban berpuasa. Oleh karena itu, jika dia belum memenuhi syarat wajib ini, maka dia tidak wajib berpuasa. Apa saja? Yang pertama, Islam. Oleh karena itu, orang kafir ketika di dunia, mereka tidak diwajibkan berpuasa. Beda dengan orang murtad. Jadi orang kafir selama di dunia mereka memang tidak wajib berpuasa, namun di akhirat nanti mereka kena punishment-nya, hukumannya itu double, sebab tidak masuk Islam dan juga sebab tidak melakukan syariat. Lalu yang kedua adalah taklif, atau seseorang yang sudah mukallaf. Mukallaf ini siapa? Yaitu baligh plus berakal. Ketika ada orang muslim, dia sudah baligh plus berakal, maka wajib puasa. Oleh karena itu, kalau hanya baligh saja tapi dia gila, dia nggak wajib puasa. Atau belum baligh tapi berakal, dia juga nggak wajib puasa. Nah, sedangkan anak kecil, wa amma sobi fayajibu ala wali amrihi ayyamurahu bisawm. Kalau anak kecil sudah berumur 7 tahun, itu wajib. Di sini bahasanya yajibu. Walinya wajib menyuruhnya untuk berpuasa dan memukulnya jika sudah berumur 10 tahun dan anak itu belum melakukan puasa. In atau kohu, jika memang anak itu mampu untuk berpuasa. Ini masalah mendidik anak ya. Berikutnya adalah syarat wajib puasa al-itokoh, mampu. Mampu ini ada kalanya itokoh hisan, mampu secara fisik, dia secara fisik mampu berpuasa, wa syar'an, dan secara syariat dia juga mampu berpuasa. Oleh karena itu, siapa yang tidak mampu secara fisik, seperti orang tua yang sudah sepuh, atau orang sakit yang tidak lagi bisa sembuh lagi, tidak bisa sembuh lagi, kemungkinan sembuhnya itu tidak ada misalnya, maka dia tidak wajib berpuasa. Lalu berikutnya, siapa yang tidak mampu secara syariat, yaitu perempuan haid dan perempuan nifas. Perempuan haid secara fisik dia mampu berpuasa, tapi secara syariat dia dilarang, sehingga dianggap tidak mampu secara syariat. Oleh karena itu perempuan haid dan perempuan nifas, dia tidak wajib berpuasa. Berikutnya adalah sehat, fala yajibu 'alal marid, maka tidak wajib puasa atas orang sakit. Wadobitul dan standarisasi sakit yang sampai membolehkan untuk
tidak berpuasa itu adalah jika dia melakukan puasa maka dia bisa mati misalnya, atau misalnya ketika dia berpuasa maka sakitnya sembuhnya bisa tambah lama, ta'akhur syifa. Terus yang ketiga, kalau dia berpuasa maka sakitnya bisa bertambah, ziyadatul marad. Itulah yang disebut dengan mahdurat tayamum. 3 dobit tadi, 3 standarisasi tadi itu yang juga memperbolehkan seseorang untuk bertayamum. Itu standarisasi sakit. Oleh karena itu, jika sakitnya tidak memenuhi salah satu kriteria yang 3 barusan, misalnya kayak cuma sakit sariawan atau sakit mata dan sakit-sakit yang tidak menghalangi fisiknya untuk berpuasa, maka dia tetap wajib berpuasa. Lalu yang kelima adalah al-iqamah. Al-iqamah ini mukim. Kebalikannya mukim adalah musafir. Oleh karena itu, musafir yang perjalanannya minimal 28 km dan perjalanannya bukan perjalanan maksiat, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Nah, kalau di sini disyaratkan asalkan perjalanannya itu dilakukan sebelum terbit fajar. Jadi boleh musafir minimal 82 kilo tidak berpuasa asalkan perjalanannya itu dilakukan sebelum terbit fajar. Sedangkan kalau perjalanannya itu dilakukan setelah terbit fajar, maka tidak boleh tidak puasa, artinya tetap harus berpuasa. Nah, wal afdalu as-shaumu lil musafiri illam yashqa alaihi. Seorang musafir kalau dia memang mampu berpuasa, maka dia lebih baik berpuasa. Baru fa in syaqqa fal fitru afdalu. Jika memang kesusahan untuk berpuasa, maka lebih baik tidak puasa. Lalu berikutnya adalah rukun-rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama adalah niat. Baik puasanya fardu atau puasa sunnah, itu sama-sama wajib niat. Nah, watajibun innamal a'malu binniyat watajibun niyatu likulli yaumin. Niat itu wajib untuk setiap hari. Di sini kita baca di ininya ya, di referensinya. Kenapa di dalam madhab Syafi'i niatnya itu kok tiap hari sih gitu ya? Kalau di dalam madhab Syafi'i kan wajib niatnya tiap hari. Tapi kalau dalam madhab Maliki cukup niat di awal di tanggal 1 Ramadan itu sudah nggak apa-apa gitu ya. Kenapa? Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Karena puasa Ramadan di dalam madhab Syafi'i itu dianggap ibadah mustaqillah, ibadah yang mandiri. Puasa Ramadan 1 itu, puasa Ramadan pada tanggal 1 itu berbeda dengan puasa Ramadan pada tanggal 2. Mustaqillah beda. Jadi nggak bisa kalau niatnya itu digabung. Wala takfi niyatu wahidin likulli syahri. Oleh karena itu nggak cukup satu kali niat untuk berpuasa dalam seluruh bulan. Alal mu'tamadi menurut qaul yang mu'tamad. Walakin tusannu, tapi disunnahkan kita kita berniat di awal Ramadan tadi dengan niat taklidan lil Imam Malik. Kalau menurut Imam Malik cukup atau boleh satu kali niat di awal Ramadan. Kenapa disunnahkan untuk kita berniat juga di awal Ramadan? Itu ada 2 faidah. Yang pertama, sihatu shaumi yaumin nasiyata bi taniyati fihi ala madhhabil Imam Malik. Ketika ada suatu hari kita lupa nggak niat puasa di malam harinya, maka boleh kita langsung taklid kepada madhab Imam Malik. Jadi misalnya kita di awal 1 Ramadan itu sudah berniat puasa 1 bulan penuh gitu ya. Lalu ternyata ada suatu malam, suatu hari, dia itu lupa nggak niat puasa. Maka langsung bisa mengikuti madhab Imam Malik. Artinya puasa di hari itu tetap sah. Dengan meniatkan ikut kepada madhab Imam Malik. Lalu faidah yang kedua, agar ketika dia mati sebelum full puasa 30 hari, misalnya tanggal 15 Ramadan, dia sudah mati. Maka jika sudah berniat di 1 Ramadan tadi, dia itu bisa mendapatkan pahala puasa 1 bulan full.
Kenapa iktibarun biniyatihi, dengan mempertimbangkan niatnya tadi. Dia kan sudah berniat puasa 1 bulan penuh gitu ya. Lalu dia mati di pertengahan, maka dia bisa mendapatkan pahala puasa sebulan penuh. Iktibarun biniyatihi tadi gitu. Sekarang ternyata banyak banget teman-teman, ini udah setengah jam. Gimana? Oh gitu ya. Berarti ini udah mau ke Q&A aja. Ngireng-ngireng ikut. Hah? Uh, kalau ini banyak juga yang kalau lupa sama perkiraan itu bisa dengan cara mengingat kebiasaan haid. Misalnya begini, saya kebiasaan haid itu 7 hari. Berarti kan dalam Ramadan, 1 Ramadan, dia pasti punya hutang sekitar 23 hari. Nah, itulah dikaitkan dengan kira-kira berapa tahun tidak melaksanakan puasa. Misalnya 10 tahun, berarti 23 kali 10, 230. Nah, punya hutang sekitar 230 puasa gitu. Mungkin begitu, Kak. Jadi bisa pakai adat haid. Ya. Mm-mm. Soal fidyah. Mm-mm. Berarti dirinci, Kak. Selama 10 tahun itu misalnya, apakah tidak melaksanakan puasanya itu karena udur atau tidak? Jika tidak ada udur, maka wajib bayar fidyah, tetap 1 hari 1 mud. Berarti kalau misal tadi sekitar 265 puasa misalnya, berarti dikalikanlah 1 mud. Dan itu bisa dicicil tanpa ada batas waktunya. Tapi kalau seperti kemarin, tahun kemarin,
2 tahun kemarin itu tidak segera melaksanakan puasa, maka tidak perlu dibayarin fidyah, cukup diqodho puasanya aja. Gitu. Assalamualaikum. Iya, mau bertanya nih nyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya yang barusan. Gini nih, mau tanya. Saya pernah denger ini ya, tapi juga sahih dan tidaknya saya nggak paham. Jadi katanya misalkan eh, Ramadan kemarin itu misalkan punya punya hutang puasa gitu ya. Terus selama setahun ini belum bisa bayar sampai ketemu Ramadan lagi, Ramadan ini misalkan. Nah, katanya nih yang pernah saya dengar, misalkan sampai tembus ke Ramadan lagi belum bisa bayar, katanya yang hutang kemarin itu, misalkan hutang 2 berarti dibayarnya 4, hutang 4 dibayarnya 8, kayak gitu, apa bener ya? Misalnya double gitu loh maksudnya, apakah betul apa gimana? Mohon Oh, penjelasannya, matur nuwun. oke, Mbak Firma. Itu dirinci, tapi yang jelas tidak ada double kodok puasa. Yang double itu nanti fidyahnya. Jadi berapapun tahunnya, misalnya kayak tadi Mbak 10 tahun tidak melaksanakan puasa, maka puasanya tidak double. Tetap sejumlah yang ditinggalkan. Oh iya, untung diingatkan. Hanya saja yang double itu bisa jadi adalah fidyahnya. Itu yang pertama poinnya ya. Puasanya tidak double. Lalu yang kedua, jika dia tidak segera melaksanakan puasanya tanpa udur, maka fidyahnya double. Misalnya gini, 2020 punya hutang puasa 5 hari, 2021 nggak dikerjain, sampai masuk Ramadan 2021 nggak dikerjain, berarti kan dia wajib kodok plus wajib satu fidyah, satu mut gitu ya. Sampai 2022 nggak dikerjain lagi, berarti fidyahnya yang double, berarti 2 mut gitu. Untuk 1 hari hutang puasa itu 2 mut, begitu seterusnya. Jadi yang double itu adalah fidyahnya, itu pun jika tidak segera dilaksanakan tanpa udur. Beda halnya kalau tidak segera melaksanakannya sebab udur, misalnya sakit, atau hamil dalam setahun itu sama sekali nggak bisa, dan lain sebagainya. Maka fidyahnya itu, dan tanpa fidyah ya, tanpa fidyah kalau tidak melaksanakan uh, hutang puasa, kalau tidak segera melaksanakan hutang puasa jika ada udur maka tanpa fidyah. Gitu Mbak Firma. Bisa dipahami betul? Nggih 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 nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun ning. Nyuwun, terima kasih. Siap. Soalnya lagi menjalankan. Kalau begitu kode aja. Ya, aku tak jempolin sendiri. Ya, yes. Eh, Seberat apa ya? Mohon maaf saya sebenarnya juga kurang paham. Cuma yang saya artinya secara standar saya tidak terlalu baca atau mendalami. Cuma kalau kayak contohnya itu seperti sekelas kuli bangunan atau seperti petani yang lagi panen, sekelas itu gitu.
Iya, sama perut masyarakat. Iya, iya. Betul. Ya, iya, betul. Kodok saja seperti biasa. Berarti yang dikodok adalah duhur yang tadi baru masuk haid dan juga duhur ketika dia baru suci. Yes. Jempol. Oh iya. Iya, iya, iya. Bebas. Yes. Itu yang tadi. Heeh. Boleh selama tidak membahayakan. Kayak jempol. Ini tadi tuh mau ngasih jempol, jadi salah ngeklik kayaknya satu. Angkat. Itu nanyanya udah di kolom chat. Cara sholat kodok banyak yang tanya masih bingung. Tadi ternyata bisa ya nggak harus kodok duhur di waktu duhur, kodok asar di waktu asar. Mungkin itu lebih dijelaskan. Saya belum nangkep, maaf.
Sekalian nih ya, tak share screen. Ya. Kelihatan ya? Ya, ini ketentuannya. Jadi kodok dan fidya bagi ibu hamil atau menyusui yang nggak puasa. Ini kalau pengen gampang diingat, fokus ke yang kodok plus fidya aja. Jadi kalau ada perempuan hamil atau menyusui yang dia nggak puasa Ramadan, kapan dia wajib kodok plus fidyah? Yaitu hanya jika khawatir ke anaknya aja atau khawatir ke janinnya aja, tanpa mengkhawatirkan kesehatan dia sendiri. Misalnya ada ibu hamil, dia baik-baik saja, ibunya baik-baik aja, tapi ternyata janinnya itu mengkhawatirkan kalau dia puasa. Berarti kan hanya khawatir ke janinnya aja. Nah, disitulah dia tidak hanya wajib kodok nanti, tapi juga wajib bayar fidyah. Selain itu, dia cukup kodok aja. Siapa aja, yaitu misalnya khawatirnya ke dirinya aja sendiri, cuma kesehatan dirinya aja yang kurang baik, tapi anaknya baik-baik aja. Atau misalnya dia khawatir dua-duanya, dirinya kurang baik, anaknya juga kurang baik kesehatannya, maka dia cukup kodok aja. Gitu ya, jadi biar lebih bisa menghafal, fokus ke yang kodok plus fidyah aja, karena kasusnya hanya satu. Gitu. Kodok aja. Assalamualaikum. Neng mau tanya, kan gini ya, headnya kan kurang teratur. Terus gitu itu kan terakhir head itu sebelum headnya itu tanggal 15 terakhir ya nih. Terus gitu itu tanggal 16 itu nggak tahu kalau itu tanggal masih tanggal 15. Tahu-taunya itu maghrib langsung wudhu mandi besar, mandi head. Terus habis gitu itu gimana sholatnya, apa dikodok apa kalau puasanya kan mesti dikodok ya Neng, gitu ya. Kalau iya tapi gini Neng, tanggal 16-nya itu saya kira itu tanggal 15 gitu loh. Nggih. Nggih. Anu tahu-tahunya maghrib Neng, ingetnya itu maghrib, ternyata itu masih tanggal tanggal 16 gitu kan, terakhir ndak istihadah itu kan tanggal 16 ya, ternyata itu masih tanggal 15, 17 paham nggih? Itu berarti sehari itu ini ya dikodok ya sholatnya sama ininya. Tapi tetap sholat, cuma kan sucinya itu ingetnya maghrib, ternyata masih tanggal segini, belum tanggal segitu gitu loh Neng. Iya. Suci, belum suci. Kan maghrib. Oh, nggih nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum, izin nanya ya Neng. Ini mau ngebahas yang di grup tadi itu loh. Kan kalau mandi wajib hadas besar nih, itu kan katanya bisa dilakukan 2 sesi kan. Kayak diniat itu di awalnya di basuhan yang di awal itu tadi. Nah masalahnya tuh gini, kan sekarang kan bulan puasa nih. Itu tetap sah sholatnya, puasanya juga apa gimana? Kan keramasnya nih nanti nih jam 10-an atau jam 9 gitu.
Kalau kalau puasanya sah, tapi kalau sholat subuhnya tadi dalam keadaan setengah mandi itu tidak sah. Jadi sholat itu harus full sudah bersesuci, sudah full mandinya. Kalau cuma setengah mandi tidak sah. Tapi kalau puasanya sah. Ya, berarti kalau bukan bulan puasa terus sesudah sesudah apa? Sesudah subuhan terus mandinya tuh nanti itu 2 sesi itu yang dimaksud tuh gimana ya, Neng? Maksudnya harus dibasuh semua atau cuman diniatkan terus cuma diguyur saja? Apa gimana itu? Terus sama ini, Neng, katanya tuh kalau kita masih dalam keadaan hadas besar, junub, nah itu katanya tuh tidak diperbolehkan apa ya? Uh, ngelatinin selake engan abri ngakan lain nah dia. Gimana? Ulang-ulang. Saya lupa apakah itu makruh atau khilaful aula. Yang jelas ketika kita mau melaksanakan hal lain sebelum kita, misalnya mau makan, terus sebelum kita mandi besar, maka itu disunahkan wudhu dulu gitu. Disunahkan wudhu dulu. Untuk bisa jalan-jalan ke pasar, untuk bisa makan, itu wudhu lah dulu. Yes. Genggi, terima kasih. Yes, 13. Masa? Lupa. Yuk, lanjut. Lanjut. Ini ya teman-teman, slide-nya. Apabila nggak langsung kodok puasa Ramadan, jika nggak kodok puasa Ramadan tahun kemarin sampai masuk Ramadan berikutnya, itu rinciannya 2.
Kalau dia nggak ganti tanpa udur, maka dia wajib kodok plus fidyah. Ini. Jadi ada tambahan fidyahnya. Tapi kalau dia nggak segera kodok sebab ada udur, misalnya setahunan kemarin dia hamil, atau setahunan kemarin dia menyusui, atau setahunan kemarin dia sakit, sehingga sama sekali nggak ada waktu buat mengganti puasanya itu kan ada udur. Maka tidak perlu fidyah, cukup kodok aja. Gitu. Hukum memakai celak nggak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Tidak ada, seperti biasa, tidak ada hukumnya. Itu juga tidak membatalkan puasa. Ini aku share screen juga tuh. Ada di Takriratus Sadidah. Jadi baik meneteskan obat mata atau pakai celak itu tidak membatalkan puasa. Heeh. Iya, ini lengkap sekali ini Takriratus Sadidah. Nah, Al-Mufattir As-Sadis yang membatalkan puasa yaitu wusulu ainin, sampainya benda ke lubang terbuka. Apa lubang terbuka? Yaitu kulul manafit. Ini nih, 452. Lubang terbuka itu kalau di sini nggak disebut secara rinci ya. Lubang terbuka itu apa aja? Mulut, telinga, hidung, kubul, sama dubur. Jadi kalau ada benda masuk, rongga. Yes, yes. Jadi kalau masuk ke dalam salah satu lima itu maka membatalkan. Nah, menurut Imam Syafi'i, fi madhabil Imam Syafi'i, illal aina. Kalau mata itu tidak masuk lubang terbuka, sehingga kalau meneteskan benda ke mata misalnya, atau seperti bercelak tadi, itu tidak membatalkan puasa karena ain tidak termasuk ke lubang terbuka. Kalau menurut Imam Ghazali bahkan telinga itu juga nggak masuk gitu. Gitu. Langsung jawab ya. Oh iya. Sebenarnya kalau soal sholat apapun baik terawih atau sholat yang lainnya, eh, tergantung teman-teman, jika menimbulkan fitnah maka lebih baik di rumah. Tapi pada dasarnya di zaman Rasulullah sendiri itu justru orang-orang perempuan-perempuan itu sholatnya di masjid. Saya punya banyak hadis tentang itu. Kalau nanti mau. Kenapa kemudian ada beberapa hadis, kalau nggak salah ya, ada hadis yang udah sholatnya di rumah aja. Itu terjadi ketika zaman fitnah, ketika perempuan itu menimbulkan fitnah lah bahasanya ketika itu. Jadi pada dasarnya perempuan itu boleh atau bahkan tetap seperti laki-laki, silakan sholat di luar rumah selama tidak menimbulkan fitnah. La'alla suwab. Nah, iya iya benar. Salah satunya itu. Budak perempuan. Iya. Kasihan.
caranya. Iya. Mungkin lebih ke mutahayyirohnya. Menit. Seingat saya ya, nanti tolong dikoreksi. Itu taraweh baru dianggap jika seseorang sudah melaksanakan sholat isya. Walaupun isyanya itu dijamak dengan maghrib. Walaupun asalkan dia sholat isya dulu. Tapi kalau nggak sholat isya dulu, maka bukan taraweh jadinya, jadi sunnah mutlak. Sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Iya, berpahala, berpahala. Solehah gitu ya. Witir sebagai penutup dia itu bukan kewajiban tapi anjuran. Jadi dianjurkan setelah sholat witir nggak sholat lagi. Tapi kalau mau sholat lagi nggak apa-apa. Iya, iya. Mhm. Kalau hidung itu batas yang membatalkan puasa kalau sampai khoisyum. Khoisyum itu di ujung hidung gitu ya. Kalau sampai masuk lewat situ maka membatalkan. Tapi kalau ngupil itu kan nggak sampai situ ya, cuma di luar aja. Itu enggak. Kalau hidung bagian bawah itu tidak membatalkan. Makan minum. Mhm. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu pada malam hari ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tapi
Yang jadi guru bisa diajarkan, yang jadi ibu bisa diajarkan kepada anaknya, dan lain sebagainya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,